Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di minggu pertama di bulan yang baru, yaitu hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 di dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Dan kalau secara penanggalan atau kalender gereja, hari ini Minggu 3 Desember 2023 kita masuk di masa yang disebut hari pertama di Minggu Advent, yaitu minggu-minggu atau hari-hari di mana kita menanti-nantikan hari raya Maulid kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik, kita awali ibadah ini dengan kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami semuanya mengucap syukur kepadamu Tuhan, sambil memuji-muji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus yang kudus. Karena kemurahan Tuhanlah kami bisa menyelenggarakan dan mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di hari pertama Minggu Advent, hari Minggu 3 Desember 2023. Untuk itu Tuhan, pimpinlah dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus ini yang kami buka di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya sungguh indah, Ya Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia agung, Dia cinta, Dia cinta dan ampun, dan ampuni hidup, bahkan
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, pedoman, dan berkat bagi kita sekalian. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang berharga saat ini untuk kami memberitakan dan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman, kekuatan, bahkan berkat bagi kami sekalian. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga buat kami yang mendengarkan. Jadikanlah kami Allah Roh Kudus sebagai pendengar dan pelaku firman. Dan urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan urapi juga kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Perumpamaan tentang uang mina. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja, ketika ia kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuan, karena Tuan orang yang kejam. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang kejam, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27 tentang pengajaran Tuhan Yesus buat murid-muridnya, termasuk orang banyak yang sedang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu.
Kejadiannya pada waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kota Yerusalem ya. Tetapi ketika melewati kota Yeriko, Tuhan Yesus singgah. Dan waktu dia sedang berjalan di jalan kota Yeriko, ada seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakeus. Karena dia juga rindu untuk melihat Tuhan Yesus, tetapi sayang badannya pendek ya. Dia naik ke atas pohon dan dia dapat melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Dan ketika Tuhan lewat di bawah pohon itu, Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Aku akan singgah di rumahmu." Nah itulah kalau secara kronologis ya pembacaan tadi. Jadi Sakeus turun dari pohon, dia menunjuk jalan ke rumahnya karena Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mau singgah. Ini satu berkat bagi Sakeus ya. Ini cerita yang sudah terkenal di sekolah minggu ya. Ada lagunya juga, Sakeus orangnya pendek dan seterusnya. Jadi betapa bahagianya dan sukacitanya Sakeus ketika Tuhan suruh turun dia dari atas pohon dan Tuhan mau datang di rumahnya. Itu satu sukacita yang besar. Demikian juga ya, kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, kita tentu bersukacita. Seperti saat ini kita sedang mengikuti ibadah. Kita percaya secara iman, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku datang. Jadi seperti saat ini, pada waktu cerita tadi, Tuhan ada di rumah Sakeus di kota Yeriko. Sekarang juga Tuhan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan kami yang ada di Sentul City. Dan ketika Tuhan Yesus makan di rumahnya Sakeus, kepala pemungut cukai di kota Yeriko ini, Tuhan Yesus mengajar dengan melalui sebuah perumpamaan yang kita tahu adalah perumpamaan uang mina. Nah, apa maksud Tuhan Yesus mengajar perumpamaan ini kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, termasuk mengajar buat kita, duta-duta Kristus di akhir zaman. Mari kita bahas bersama. Pertama-tama, uang mina itu, satu uang mina itu nilainya berapa? Kalau kita konversi bawa di uang kita rupiah Indonesia, itu kira-kira sekitar 4 bulan gaji. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah bekerja, misalnya gajinya 5 juta rupiah sebulan, maka satu mina itu sekitar 25 juta rupiah. Cukup besar ya, karena itu 4 bulan gaji 20 juta rupiah. Kalau 5 juta per bulan ya, kalau gaji kita 10 juta sekitar 40 juta rupiah. Itu bukan sedikit ya, cukuplah, tetapi bukan sangat banyak. Maksud perumpamaan ini kalau kita lihat, Tuhan mengatakan pada waktu itu ada seorang bangsawan. Jadi itu apa? Keturunan raja ya, pangeran karena bangsawan ya. Mau pergi meninggalkan istananya, mau pergi misalnya keluar kota ya, ke negeri lain. Dia panggil semua hamba-hambanya, dan di cerita perumpamaan itu ada 10 orang yang mewakili hamba-hamba Tuhan, termasuk kita di dalamnya ya. Ke-10 hamba-hambanya ini, si bangsawan memberikan masing-masing 1 uang mina. Yang saya katakan tadi sekitar 4 bulan gaji ya. Tiap-tiap orang, 10 orang itu dapat 1 uang mina. Dan kemudian ketika dia kembali dari perjalanannya ke luar negeri, dia cek lagi ke 10 hambanya itu bagaimana hasil uang mina, uang mina yang dia berikan, apakah dipergunakan dengan baik atau sia-sia. Dan kita lihat dalam cerita perumpamaan uang mina ini, ada 2 hamba yang baik yang mewakili 10 orang itu ya. Kedua hamba yang baik itu adalah yang pertama datang, "Tuan,
Uang mina yang Tuhan berikan dulu 1 mina, sekarang sudah berganda, sudah berlipat ganda menjadi 10 mina. Si bangsawan itu senang dan dia memuji usaha pekerjaan si hamba yang 1 mina dia jadikan menjadi 10. Dia memuji, bagus sekali kerjamu hambaku. Sebagai upahnya saya memberikan engkau memerintah 10 kota. Kemudian datang lagi hamba yang kedua, dia katakan kepada bangsawan itu, Tuan, 1 mina yang Tuhan berikan sekarang sudah jadi 5. Hamba yang kedua ini juga dipuji oleh si bangsawan bahwa bagus sekali kau hambaku. Engkau setia dalam perkara kecil. Apa itu perkara kecil? Perkara kecil itu uang 1 mina yang diberikan. Dan aku akan memberikan engkau perkara-perkara tanggung jawab yang lebih besar. Nah, itulah si bangsawan memuji hamba yang kedua ya. Kemudian datang hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga itu membawa uang minanya, tetapi tetap 1 mina. Tidak bermultiplikasi, tidak. Seperti kedua hamba yang tadi kita sebut. Dia mengatakan begini sama tuannya. Tuan, saya tahu Tuan ini jahat, keras, dan bengis. Tuan tidak pernah menuai di tempat Tuhan yang menabur. Jadi Tuan, kalau bahasa lainnya sewenang-wenang ya. Tidak benar Tuan. Nah itu dia kembalikan. Ini saya simpan di sapu tangan uang mina. Uang mina itu seperti berbentuk keping logam ya. Pada zaman itu ya, zaman Tuhan Yesus. Dia kembalikan. Dan apa yang terjadi, si bangsawan itu sangat marah. Bahkan dia bilang sama dia punya orang-orang di istana, kan dia seorang bangsawan jadi keturunan raja, tangkap ini hamba yang tidak setia ini, hamba yang jahat ini. Si bangsawan katakan hamba yang jahat karena dia tidak gandakan uang minanya yang 1 itu. Apa yang ada padamu, si bangsawan berkata, akan diambil semuanya. Tetapi apabila engkau ada, engkau akan diberikan. Buktinya yang menggandakan 1 mina diberikan, yang menggandakan menjadi 10 mina diambil hamba yang jahat ini 1 minanya diberikan. Sehingga hamba-hamba lain berkata, Tuhan, dia sudah mendapat 10 mina, ya. Kenapa dikasih? Nah, jawab si bangsawan, siapa yang mempunyai akan diberikan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, yang ada padanya pun akan diambil. Nah, apa makna perumpamaan uang 10 uang mina ini bagi kita sekarang, umat Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus di akhir zaman, apalagi kita sebagai duta-duta Kristus. Mari kita bahas bersama ya. Yang pertama, bangsawan yang disebut dalam perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kan adalah raja di atas segala raja. Pada satu saat dia sudah berikan isyarat pada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dia akan pergi. Pergi kemana? Naik ke sorga setelah dia bangkitkan. Dan di dalam masa sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan masing-masing hamba-hambanya 1 uang mina. Dan 1 uang mina ini berharga ya. Dan banyak hamba Tuhan mengibaratkan apa itu 1 mina itu? Itu adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi kalau kita artikan dalam kehidupan sekarang, kita ini sudah menerima kasih karunia Tuhan. Apa itu? Yang diibaratkan sebagai 1 uang mina, itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi satu saat bila kita meninggalkan bumi yang fana ini, kita akan berpindah kehidupan di sorga yang kekal. Sorga yang indah dan permai bersama-sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan katakan di situ kalau kita seperti hamba yang pertama, 1 mina kita gandakan jadi 10 mina, atau sebagai hamba yang kedua,
1 mina digandakan menjadi 5 mina, itu artinya ketika Tuhan mengaruniakan kita kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, hidup dalam kelimpahan. Karena kita percaya Tuhan datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berlimpah-limpah. Bukan hidup yang melarat ya atau menderita. Tetapi apabila kita melihat saudara-saudara kita yang hidup dalam penderitaan susah, kita yang berkelebihan seharusnya menolong mereka. Ya, kita harus bermurah hati dengan apa yang kita terima dari Tuhan berupa uang-uang atau kekayaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, maknanya buat kita sekarang dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau secara kalender gereja, sekarang adalah hari pertama Minggu Advent. Apa itu Minggu Advent? Itu masa penantian Tuhan Yesus datang lahir di Bethlehem. Pada waktu itu ya, yang nanti kita rayakan sebagai Hari Raya Natal, hari Senin 25 Desember tahun 2023. Tetapi sekarang kita bukan menanti-nantikan kelahiran Tuhan, tetapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu dalam peristiwa pengangkatan nanti. Kalau kita setia seperti hamba yang pertama, yang kedua itu, kita menggandakan. Artinya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita, dengan tulus, dengan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi seperti hamba yang menghasilkan jadi 10 uang mina, menjadi 5 uang mina dari 1 uang mina yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi kita melakukan pelayanan dan kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik, khususnya keluarga Warlot, kita lakukan kesaksian pelayanan kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, sebagai ungkapan syukur kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang penuh damai sejahtera bersama Tuhan melalui pimpinan Allah Roh Kudus. Dan percayalah, kehidupan kita akan berlipat ganda, 1 mina menjadi 10 mina, atau 1 mina menjadi 5 mina. Kenapa bisa jadi 5 dan 10? Itu tergantung kita sungguh-sungguh dan sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita, talenta-talenta yang Tuhan berikan. Maka nanti hasilnya ada yang 10, ada yang 5, dan Tuhan memberikan upah. Hai hambaku yang menghasilkan 10 mina, engkau sekarang saya beri kuasa upah untuk memerintah 10 kota. Luar biasa ya. Dan yang engkau hambaku yang menghasilkan dari 1 menjadi 5 mina, engkau kuberikan upah memerintah 5 kota. Itu semua simbolis ya. Yang sebenarnya artinya ketika kita dengan sukacita melayani Tuhan, menjalankan amanat agung, memberitakan Injil Kristus, upah kita sudah menanti upah yang besar di sorga. Kita akan memerintah bersama-sama Tuhan. Ini janji Tuhan ya. Pada waktu kapan? Ketika Tuhan Yesus memerintah di dunia selama 1000 tahun. Ada di kitab Wahyu ya. Ada saatnya ketika Tuhan Yesus turun dari sorga pada waktu perang Armageddon ya. Jadi kita ini sedang masa-masa lagi menunggu kedatangannya Tuhan Yesus. Kalau lihat perang terjadi di mana-mana, seperti contoh Israel dengan kelompok Hamas, dan akan mengundang bangsa-bangsa lain, perang Armageddon bisa terjadi. Dan setelah perang Armageddon sedang berkecamuk, Tuhan Yesus turun membela umatnya yang setia. Dan kemudian setelah itu Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun di kota Israel yang ada di bumi ini. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya, termasuk kita ya, kalau kita setia dan tulus melayani Tuhan, untuk memerintah baik 5 kota, baik maupun 10 kota. Artinya sesuai kasih karunia Tuhan ya. Dan kita lihat hamba ketiga ini yang kita harus hindari.
Dia yang 1 mina diberikan oleh bangsawan atau Tuhan Yesus itu, dia tidak gunakan. Istilahnya sini dia cuma simpan di sapu tangan. Jadi waktu si bangsawan balik atau kita bawa dalam keadaan kita, Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus melihat si hamba yang satu ini tidak setia, tidak melakukan apa perintah-perintah si bangsawan. Jadi ibaratnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, seperti kita harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, selalu beribadah seperti saat ini, dan mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita, hasilnya kita seperti hamba Tuhan yang tidak setia ini. Bahkan Tuhan bilang jahat. Karunia yang Tuhan berikan itu seperti sia-sia. Kita tidak gandakan, kita tidak melakukan ucapan syukur kita melalui kesaksian dan pelayanan. Sehingga apa hasilnya? Tuhan itu murka, Tuhan Yesus murka, dan Tuhan Yesus bilang sama malaikat-malaikat, tangkap orang itu, buang ke api neraka. Sebab ingat pesan Tuhan yang terakhir, kepada siapa yang mempunyai akan diberikan bertambah-tambah, tetapi yang tidak punya akan diambil apa yang ada padanya. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sadar bahwa kita ini mempunyai kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus tinggal dalam kita, mari kita pakai kesempatan yang berharga ini untuk memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Ya, itu maksud perumpamaan uang mina ini yang kita harus hindari. Jangan kita punya persepsi, anggapan kita dengan Tuhan salah. Seperti si hamba Tuhan yang tidak setia ini mengatakan, Tuhan itu saya tahu jahat. Memanen bukan tempat yang Tuhan menabur. Artinya hamba Tuhan itu atau kita salah tentang Tuhan Yesus. Kita menganggap Tuhan itu jahat, salah ya. Jadi dia dikatakan jahat karena dia menganggap Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia menganggap Tuhan, percaya pada Tuhan menurut pikirannya sendiri. Sehingga Tuhan marah sama dia, dia dihukum masuk ke neraka. Dan apa yang pada dia diambil. Ya, jadi biar dia kaya, kekayaannya semua akan diambil. Apalagi kalau dia miskin, tambah diambil. Jadi marilah pesan Tuhan hari ini buat kita, sambil menantikan peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita tetap punya roh yang menyala-nyala, sukacita untuk melayani Tuhan, melayani sesama, memberitakan Injil Kristus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, demikianlah firman Tuhan siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik. Dan berikutnya Oma Palar akan menambahkan pemberitaan firman ini berikut ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Marlot di rumah. Kita jumpa lagi ya. Di hari ini, siang ini, saya melanjutkan, saya sedikit menambahkan ya apa yang Opa tadi katakan mengenai pembacaan kita hari ini, yaitu perumpamaan. Tuhan memberikan satu perumpamaan yang kita baca. Saya bawa di sini, saya melihat dari sudut pandang uang. Di sini saya mau katakan bahwa Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia memberikan satu perumpamaan mengenai kehidupan kita yang benar-benar di dunia ini memerlukan uang. Jadi Tuhan tidak hanya satu, ya, rohani, ya, tapi bagaimana rohani itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita.
Dan pembacaan hari ini rohani itu yang Tuhan berdiam di dalam hidup kita itu dibawa di dalam soal pekerjaan, perjuangan hidup kita secara fisik, kita bekerja untuk kita makan, pakai, ya, kita hidup di dunia ini, tetapi dengan standarnya Tuhan, ya. Tuhan memberikan di dalam segala segi kehidupan, tapi kali ini kita membaca bagaimana Tuhan bergerak di usaha, pekerjaan, atau kita katakan bisnis, mencari uang. Nah, standar itu di situ, di standar kehidupan kita, di situ Tuhan menyatakan aku juga ada di situ. Bagaimana kamu aplikasikan aku di dalam kehidupan, kegiatan kamu mencari kehidupan untuk memiliki uang, ya. Jadi hari ini, siang ini kita berbicara di situ. Mari kita arahkan perumpamaan ini dalam kehidupan kita bekerja, mencari uang, ya. Di sini Tuhan mau katakan di tempat, di masalah kehidupan kamu, Tuhan mau katakan, saya ulangi lagi, aku ada di situ. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia, khususnya anak-anak Tuhan, kalau kita menemukan masalah, kadang-kadang kita memikirkan apakah Tuhan ada di kehidupan kita untuk mencari kehidupan, membiayai kehidupan, ya. Tuhan mau jelaskan di sini, itu aku ada. Tapi bagaimana kita membawa kehidupan Tuhan di dalam pekerjaan ini, di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita sehari-hari? Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu uang mina. Sebelum kita mengerti ini, kita harus tahu dulu apa tugas kita yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di dunia, yaitu jadikanlah seluruh bangsa muridku untuk mengenal aku, ya. Di situ titik tolaknya, situ titik awal kita mengembangkan, kita punya kehidupan di dalam Tuhan. Berarti ada pekerjaan rumah. Bukan saja kalau kita memikirkan Tuhan, banyak yang mengatakan kita menjalankan pekerjaan yang Tuhan saya berikan hanya ada di rohani. Di kehidupan hari-hari itu biasa, tetapi dalam firman ada banyak yang Tuhan memberikan perumpamaan. Tapi kali ini Tuhan memberikan pada kita kegiatan kita, kehidupan kita untuk mencari kehidupan. Di situ Tuhan mau katakan, di situ aku ada. Saya ulang lagi, Tuhan ada dimanapun kita ditempatkan. Apakah di pekerjaan dimanapun kita diberikan, di situ aku ada. Tapi siang ini Tuhan mengatakan di dalam pekerjaan kamu sebagai pebisnis. Lebih jelas, lebih kenanya saya merenungkan itu, karena itu berbicara mengenai uang, ya. Itu ada ganda, mempergandakan uang. Kalau kita menjual, berdagang, kita berbisnis, tentu kita mau berdagang, mau menghasilkan uang yang lebih, tidak menjadi standar yang kita pakai, modal, itu akan lebih. Sebenarnya itu pengertiannya di situ. Tapi yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan berikan modal kita adalah satu mina. Ya, satu mina, apa yang kita punya satu mina, tadi sudah dikatakan bahwa itulah keselamatan. Ya, bagi anak-anak Tuhan, kita pembicara siang ini adalah untuk anak-anak Tuhan. Bagaimana modal yang Tuhan sudah berikan, satu uang mina keselamatan, kita bisa gandakan untuk kehidupan orang lain. Ya, banyak hal di situ kita renungkan, sebenarnya bisa kita bahwa ini sangat mudah untuk kita cerna, ya, kalau kita renungkan. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita mau? Itulah dikatakan satu uang mina bisa digandakan. Ada yang 10, saya tidak ulangi lagi, tadi sudah dibaca. Ada yang 5 dan ada yang tidak.
tidak mau, di situ katakan malas untuk melakukan. Nah, sekarang Tuhan sudah berikan uang mina, ya, 1 orang 1, itulah keselamatan. Bagaimana kita melihat, memandang itu? Apakah kita menghargai pemberian Tuhan? Atau kita menghargai itu untuk mendapat keuntungan kita? Ya. Ada orang yang sudah menerima tapi malas. Ya. Nah, di situ tadi Tuhan katakan, saya akan memberikan. Ya. Tuhan sangat senang apa yang kamu hasilkan, maka saya akan berikan lagi. Di sini dikatakan bahwa Tuhan katakan, kalau kamu bertanggung jawab apa yang saya berikan, kamu gandakan, Tuhan sangat senang dan memberikan lebih dari tanggung jawab. Di situ ada Tuhan katakan, karena perkara yang kecil saja kamu bisa menghargai, akan memberikan lebih dari itu. Sekarang kembali pada kita. Sebenarnya pembacaan hari ini untuk kita renungkan, ya. Memang kita akan bawa kepada orang lain, membawa keuntungan agar yang memberikan kita modal, yaitu Tuhan, bisa melihat kehidupan kita. Tapi yang saya dasari di sini, saya renungkan, sebenarnya kita dulu, kita bertanggung jawab apa tidak? Tanggung jawab itu kita lihat untuk keuntungan kita, kesenangan kita, atau menyenangkan orang yang memberi kita modal. Ya, itu harus ada kerjasama. Ada juga orang yang menerima karena takut tidak ada kehidupan. Ya, kalau saya tidak lakukan ini, saya lakukan ini untuk saya hidup atau menyenangkan orang yang berikan. Ada yang malas, saya ulang lagi. Tapi yang kita harus melihat ini, kita bertanggung jawab karena kita akan mendapat lipat ganda. Ya, Tuhan menghargai apa yang kita sudah diberikan modal. Kita bawa, yaitu uang mina, keselamatan. Kita bawa kepada orang lain. Orang lain akan menerima itu. Ya, itu berbicara itu menggandakan, itu hasil daripada kita kembangkan. Ya, tapi yang menjadi titik tolaknya di sini adalah pribadi kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi modal, maka segala apa yang kita jalankan harus kita melihat, mengambil itu sebagai tanggung jawab. Karena modal yang Tuhan berikan itu pada kita sudah lakukan, menghayati, mempelajari untuk kita bawa digandakan. Ya, yang Tuhan tidak suka kalau kita tidak gandakan. Ya, itu malah disimpan. Ya, tidak dilakukan apa-apa. Sebenarnya ini bayangan untuk kita mendapat kehidupan di surga. Ya. Tuhan tidak suka kalau kita, apa yang kita sudah diberikan tanggung jawab, tapi kita tidak lakukan. Sehingga tadi Firman itu mengatakan sampai diambil apa yang pada kita itu diambil, dan kita yang diambil, kita yang tidak menggandakan itu sampai dilemparkan, ya, di neraka. Ini sangat keras pengertiannya. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita lakukan tanggung jawab kita. Apa yang Tuhan berikan pada kita. Di situ juga di dalam pengertian ini, apa yang Tuhan kasih modal, ada talenta di situ. Ya, ada talenta yang kita harus kembangkan. Tapi semua berpusatnya di Tuhan. Kalau kita tahu apa yang kita terima, kita punya, yang kita pakai untuk bekerja untuk Tuhan, itu semua dari Tuhan. Apakah kita ahli ini, ahli itu, tetapi itu sebenarnya Tuhan yang berikan, bukan kita. Tapi sekarang kuncinya kita mau apa tidak, ya. Nah, kita di sini mau khususnya anak Tuhan harus merenungkan ini, agar waktu kita jalankan ini, diistilahkan tadi modal uang mina yang Tuhan suruh jalankan, kita mengerti, kita ada kerjasama dengan Tuhan. Ya, kita sekarang anak-anak zaman akhir ini, kita sudah dibimbing oleh Roh Kudus yang memberikan itu. Tinggal kita mau kembangkan bagaimana. Ya,
Tapi ini sebenarnya saya melihat satu pekerjaan rumah, tapi satu hak bagi kita anak-anak Tuhan, tapi itu juga menjadi satu tanda. Menjadi satu tanda apakah kita akhirnya mengakhiri kehidupan ini yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan ini di akhir hidupnya kita, apa kita ada di surga atau tidak. Saya coba bawakan itu, pengertian ini. Jadi sekarang pertanyaan, mari Bapak Ibu melihat firman hari ini. Kita bersemangat, kita terpacu untuk menggandakan apa modal, yaitu Tuhan sudah berikan pada kita untuk kita gunakan bukan untuk kita sendiri, tapi menggunakan untuk orang lain melihat kita. Tuhan memberikan satu yang kecil, tapi karena kita berusaha dengan kekuatan bersama Tuhan, kita gandakan, maka tidak tertutup kemungkinan Tuhan akan memberikan kita banyak hal lagi lebih dari itu. Dan saat ini itu sangat, di akhir zaman itu ini sangat kelihatan. Bagi anak-anak Tuhan tidak ada kata yang tadi saya malas untuk menjalankan. Karena itu Tuhan tidak senang, itu Tuhan marah, ya. Karena apa? Kita mendapat satu modal yang cuma-cuma. Mari kita kesenangkan Tuhan untuk kita membawa jiwa lain melalui uang mina yang Tuhan yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan, agar orang lain melihat keselamatan yang Tuhan berikan itu, mereka juga terpacu untuk mengenal Tuhan. Saya tidak panjang itu, Bapak Ibu di rumah, kiranya ini dapat dimengerti apa yang saya bawakan. Saya juga berdoa kiranya Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dari apa yang saya jelaskan. Kiranya ini menjadi berkat. Sampai kita bertemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, pengajaran tentang uang mina oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, sekarang kita akan masuk dalam pelaksanaan perintah Tuhan Yesus. Salah satunya ialah melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah hosti, anggur, atau roti, biskuit, sirup, atau teh untuk penyelenggaraan perjamuan kudus ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang tadi sudah diberitakan. Jadikanlah kami umat-Mu yang taat mendengarkan firman-Mu serta mau melakukannya, sehingga kami tetap setia melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan sampai saat Tuhan Yesus datang nanti. Dan salah satu perintah-Mu yang kami mau lakukan saat ini, perjamuan kudus. Untuk itu Bapa, ampunilah sekali lagi kami semuanya dosa kesalahan kami, dan sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti perjamuan kudus pada saat ini. Dan berkatilah, kuduskanlah roti anggur perjamuan kudus yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan kami yang berada di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Kalau kita semua sudah menerima hosti dan anggur perjamuan kudus, dan bila pada hosti Anda ada firman Tuhan tertulis, mari kita baca. Dan firman Tuhan ini merupakan nasihat Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya bagi persekutuan Warlot Ministry. Silahkan dibaca. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 143 ayat 16. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu, janganlah pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya teman-teman Warlot, pesan Tuhan saat ini memasuki hari pertama Minggu Advent, yaitu masa-masa kita menantikan dan memperingati Hari Raya Maulid Tuhan Yesus Kristus, kelahirannya di Bethlehem 25 Desember 2023 tahun yang lalu, ya. Dan untuk itu, pertama tadi kita jangan takut, ya. Janganlah kita takut, sekalipun keadaan kita, sekitar kita banyak masalah-masalah, terjadi peperangan antar bangsa, dan kemudian Tuhan pesan lagi, selain kita jangan takut, apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Selain kita jangan takut, Tuhan menghimbau kita seperti ibaratnya seekor rusa, ya, yang ketika rasa haus pasti mencari aliran sungai untuk dia minum. Maksudnya adalah marilah kita selalu haus akan kebenaran dan kasih Tuhan, sehingga kita mau selalu rajin mencari Tuhan melalui pembacaan firman, melalui penyembahan pujian, dan melalui ibadah seperti saat ini. Dan kemudian pesan Tuhan buat kita semua, apa tadi, Mama? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ya, setelah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita minta kepada Roh Kudus untuk kita diajar oleh Roh Kudus melakukan apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita dengan tulus, jangan pura-pura, artinya mengasihi di depan padahal di belakang dibicarakan dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi kita juga harus menjauhi segala perbuatan yang jahat sebagai tanda kita sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, duta-duta Kristus di akhir zaman. Untuk itu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20, dan kita angkat hosti perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan dengan iman, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh anak domba Allah yang telah tersalib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan.
Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan dengan iman, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan darah-Mu yang suci di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita sambut dengan musik. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun kanan, memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun kanan, memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan yang sangat menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seruanku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun kanan, memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan,
dan terima kasih kami yang beribadah kepadamu saat ini. Kami persembahkan untuk-Mu Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, Tuhan kami ketiganya yang esa. Oleh karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus di hari pertama masa Minggu Advent, yaitu umat-Mu di seluruh dunia sedang menanti-nantikan untuk merayakan hari raya kelahiran-Mu di desa Bethlehem Tuhan, di Israel pada 2023 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga. Melalui ibadah perjamuan kudus ini, kami telah menerima firman-Mu untuk kami pakai sebagai pedoman, kekuatan, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini, di mana di sekitar kami terjadi banyak hal-hal yang menyedihkan, seperti peperangan yang belum selesai antara bangsa Israel dan kelompok Hamas di Gaza, dan mungkin ada lagi di tempat antar bangsa-bangsa yang lain yang kami tidak dapat sebut satu persatu, tetapi kami mohon ya Bapa Surgawi untuk tolonglah agar terjadi perdamaian dalam peperangan-peperangan ini, sehingga umat-Mu dapat sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan seperti kami lakukan saat ini. Dan Tuhan, kami mau berdoa sekarang buat Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang berbahagia dan bersukacita merayakan hari ulang tahun atau menerima berkat-berkat Tuhan dalam bentuk promosi dalam jabatan, bisnis yang omsetnya meningkat, dan khusus yang berulang tahun Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat-sehat selalu, dan sukacitanya disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus sehingga sukacita yang sempurna. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami permasalahan, baik itu karena dalam keadaan sakit, mungkin dirawat di rumah sakit atau di rumah sendiri, tempat tinggal sendiri, kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang sakit saat ini. Kiranya kuasa kesembuhan darah Tuhan Yesus terjadi pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Dan juga yang berada di dalam suatu permasalahan yang berat, mungkin itu masalah keuangan, masalah di dalam keluarga, dan mungkin juga di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, memberikan solusi untuk kami terlepas, bebas dari masalah tersebut. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang kami andalkan dan kami harapkan. Tuhan, terima kasih. Kami doakan pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Berkatilah Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan keluarganya, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara, baik sipil maupun TNI dan Polri. Tuhan curahkan bagi mereka roh takut akan Tuhan, dan dalam menjalankan mengemban tugas negara, mereka sungguh-sungguh adil dan akan menghasilkan kesejahteraan yang meningkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan pemilihan umum yang puncaknya nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tuhan kiranya memberkati para Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Polri untuk menjaga terjadinya suasana aman dan damai
bahkan dengan sukacita dalam menjalankan proses pemilihan umum ini yang puncaknya nanti di 14 Februari 2024 mendatang. Hindarkanlah Tuhan segala konflik, perselisihan yang parah, dan kami doakan juga ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum, supaya tidak terjadi politisasi yang berbau sara atau menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan politik uang selama penyelenggaraan pemilihan umum ini. Dan Tuhan, kami doakan kiranya pertolongan Tuhan atas bangsa kami Indonesia, sehingga kami bisa melewati pandemi COVID-19 dalam keadaan baik secara kesehatan masyarakat Indonesia maupun dilihat secara ekonomi, di mana kami menyaksikan saat-saat ini ada 96 negara di dunia ini yang dari sisi kesehatan sudah pulih, tetapi dari segi ekonomi mereka menjadi parah sehingga menjadi pasien Dana Moneter Internasional, yaitu IMF di PBB. Tuhan Yesus, kami berdoa sekarang bagi kami anggota-anggota Warlot dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami, kesaksian-kesaksian kami tentang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kiranya melalui pelayanan kesaksian kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami semua Warlot Tuhan dengan keluarga-keluarga kami, dan pakailah kami untuk memberitakan Injil-Mu, menunaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami memohon berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang manis mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa nanti di minggu depan, tanggal 10 Desember tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.